Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Vivit Eka Diah Rahmawati selaku Kepala SDN Tanjung 3. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Tanjung 3. Di sini perkenankan saya untuk menyampaikan hasil dari diklat saya tentang kecerdasan KA yang dilaksanakan BPGB Jawa Timur. Adapun untuk kegiatannya di sini seperti yang sudah saya cantumkan di kanvas saya, di sana saya menerima materi tentang konsep kecerdasan artifisial dan teknik prompting, kemudian etika literasi digital dan bagaimana kewaspadaan resikonya ketika digital itu dijalankan. Berikutnya materinya yaitu pengembangan materi dengan bantuan KA. Yang terakhir yaitu pengembangan asesmen pembelajaran dengan bantuan KA. Ini adalah materi yang saya dapatkan kemarin. Nah, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, kami percaya panjenengan semua sudah menerapkan apa itu KA atau kecerdasan artifisial, yaitu bidang multidisiplin yang menghubungkan ilmu komputer, matematika, dan psikologi kognitif untuk menciptakan sistem yang dapat berpikir dan bertindak layaknya seperti manusia. Nah, jenis KA ini dibagi menjadi 3. Ada artificial narrow intelligence, artificial general intelligence, dan artificial super intelligence. Nah, umumnya yang sering kita gunakan itu yang pertama Bapak Ibu, yaitu artificial narrow intelligence, di mana dia dilakukan untuk melakukan tugas spesifik yang sering kita gunakan, yaitu asisten digital atau Siri. Untuk apa tuh Siri ini? Siri ini biasa kita lakukan yaitu untuk kegiatan WhatsApp kita memakai Siri. Terus kemudian ketika kita membuka YouTube, di mana kita membuka misalkan makanan bergizi. Nah, si KAA itu akan memanggil link tentang makanan bergizi, seperti itu namanya Siri. Kemudian yang sering kita pakai yaitu juga untuk mendeteksi wajah untuk absen kita. Nah, itu kita sudah menggunakan AA sebenarnya. Kasih materinya siap, wes makin besar. Untuk cara kerja KA itu seperti sepeda motor kita, Bapak Ibu. Kita membutuhkan bahan bakar sama dengan KA. Untuk kecerdasan artifisial atau AI itu membutuhkan bahan bakar. Bahan bakarnya apa? Berupa data dalam jumlah yang cukup besar. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan. Selain bahan bakar, itu KA juga ada algoritmanya. Bagaimana dia merangkai bahan bakar tersebut menjadi instruksi atau perintah sehingga bisa melaksanakan program apa yang kita butuhkan. Yang ketiga, yang terakhir yaitu komputasi, yaitu bagaimana KI mengolah data dalam jumlah yang besar dengan algoritma. Nah, ini tugasnya KI. Kita hanya memasukkan data, yang mengalgoritma itu KI, yang menyerahkan juga, menyelesaikan juga KI. Jadi ini mau pesan. Nah, untuk menuju yang kita inginkan, bahan bakarnya itu kalau KI itu namanya prompt, alias kalau bahasa kita itu perintah. Perintah yang akan kita berikan kepada KI, yaitu berupa instruksi atau perintah, bisa itu berupa teks tulisan, berupa suara atau lainnya yang diberikan. Nah, ini yang seperti yang sudah kita terapkan, seperti Bu Ica itu kemarin mengajak ayo pakai ChatGPT. Nah, itu yang digunakan promptnya itu biasanya promptnya berupa teks. Gemini di Canva juga bisa dan lain-lainnya. Untuk apa? Untuk menghasilkan keluaran yang kita butuhkan. Nanti bisa berupa teks, bisa berupa audio, bisa berupa video. Oke.
Contoh penyusunan prompt atau perintah yang bisa kita gunakan, yaitu di situ sudah saya berikan contoh untuk instruksi. Misalkan pertanyaan apa yang harus kita lakukan, berarti kita harus mengetikkan, misalkan ini prompt yang kita ketikkan di Canva, ChatGPT, di Gemini itu ini. Misalkan jelaskan proses fotosintesis. Nah, itu prompt yang harus dilakukan. Berarti nanti TA-nya akan mencari datanya itu untuk mengeluarkan berupa proses-prosesnya fotosintesis. Kalau misalkan dalam hal konteks itu situasi apa? Nah, kita tentunya sebelum menampilkan fotosintesis, kita akan menerangkan dulu kita itu sebagai apa? Sebagai guru, misal sebagai guru IPA kelas 4, sebagai guru IPA kelas 5. Mau apa? Nanti kita hubungkan dengan instruksi yang lainnya. Kemudian data atau input spesifik, yaitu informasi apa yang harus digunakan. Nah, kita nanti menampilkan datanya itu berupa apa? Berupa gambar atau berupa apa, kita tuliskan. Gunakan data fotosintesis yang memerlukan air. Nah, salah ketik. Maaf. Oke. Berikutnya, untuk penggunaan kecerdasan AI itu menuntut landasan etika. Kenapa, Bapak Ibu? Seperti yang kita ketahui bahwa ada kebocoran data, gitu. Contohnya kemarin yang gempar-gemparnya data nasabah bank, yang saya ketahui itu ada kebocoran, akhirnya AI itu menimbulkan dampak yang negatif. Resikonya ke kita apa Bapak Ibu? Ketika kita menggunakan absen itu kan harus juga ada AI ya. Kita ngeklik kita posisi jimat. Nah, itu kalau dimanfaatkan pihak negatif kan ya juga bahaya. Itu dampak negatif dari AI. Tapi positifnya juga ada. Kita menjadi lebih mudah dalam mengerjakan tugas. Seperti ini. Kebetulan kami didampingi tentang cara membuat perencanaan pembelajaran. Nah, dari perencanaan pembelajaran itu dari pihak BPGTK itu ada komponennya seperti ini, Bu. Bapak, ada dimensi kelulusan profil. Berarti nanti yang modul ajarnya belum ada bisa dilengkapi profil lulusan. Kemudian tujuan pembelajaran. Kemudian noponiku praktek pedagogisnya menggunakan strategi apa. Nah, kemarin itu yang saya ada kekurangan di sini Bapak Ibu, belum mencantumkan kemitraan pembelajaran. Itu kemarin saya disinggung, ini kemitraannya kok belum ada. Nah, nanti mungkin bisa kita lengkapi prompt atau perintah kita ke AI dilengkapi dengan kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajarannya bagaimana, dan pemanfaatan digitalnya seperti apa. Berikutnya, untuk langkah-langkah pembelajaran. Untuk langkah-langkah pembelajaran ini bisa kita ketikkan langsung pada promptnya. Misalkan menggunakan asesmen apa, bisa kita ketikkan. Saya yakin Bapak Ibu sudah membuat perangkat menggunakan AI. Nah, adapun cara gambarnya, gambaran langkah pembelajaran dengan bantuan KA ini yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan asesmen. Bapak Ibu itu butuh apa? Kita analisis. Misalkan di kelas saya itu siswanya terlalu heterogen, lengkap sekali, ada yang kinestetik, ada yang biasanya belajar membaca dan seterusnya. Kemudian kita rumuskan tujuan pembelajaran. Misalkan kita punya tema tentang kelas kami itu saat ini membahas tentang benua, Bapak. Saya punya tujuan anak bisa mengetahui salah satu nama benua. Mungkin tujuannya kita ketikkan. Setelah kita mendapatkan tujuan, kemudian kita harus merancang aktivitas. Nah, kita nanti menuliskan aktivitas apa yang harus kita tuliskan di perintah di AI, kemudian pengembangan bahan ajarnya, kemudian diimplementasikan di kelas itu bagaimana. Kalau kemarin diarahkan seperti
diarahkan ke kehidupan sehari-harinya. Kemudian kita nanti akan membuat evaluasi atau refleksi secara formatif, yaitu berarti saat pembelajaran berlangsung. Nah, seperti yang saya sampaikan, AI yang bisa kita buat untuk menggunakan modul aja yaitu Gemini, DeepSeek, ChatGPT, Canva, dan lain-lain. Itu kemarin waktu di kelas itu beberapa bapak ibu guru tidak sama. Ada yang suka pakai Gemini, ada yang suka pakai DeepSeek, ya tergantung kebiasaan mereka. Tidak diwajibkan. Oke, berikutnya kita akan belajar bersama membuat materi pembelajaran, kemudian di sana membuat videonya, membuat audionya, membuat mind map dan kuis dengan kemarin kita diajari dengan notebook KLM. Pangapunten, apakah kita bisa langsung praktek sekalian? Oke, Bapak Ibu, kebetulan saya kemarin pakai ini notebook KLM. Ini untuk membuat napa niku materinya. Sedangkan untuk membuat napa niku RPP-nya, modulnya saya kemarin karena terbiasa dengan ChatGPT, saya menggunakan ChatGPT. Untuk sebelum ke membuat materi, izin menyampaikan bagaimana kita membuat modul menggunakan ChatGPT. Bentar. Gemini AI saja yang ada di sini. Oke, nah seperti yang saya sampaikan tadi, kita tinggal memberikan masukan ya Ibu Bapak. From perintah apa yang bisa kita gunakan. Nah, sudah saya siapkan daripada saya duduk-duduk. Saya bukakan. Bentar. Oke. Pelajaran yang sudah saya ketikkan di rumah tadi malam ini. Saya adalah guru kelas 6. Nah, kalau kemarin kan kita sering membuat itu kan tidak nopo niku, tidak sebuahnya ini ya. Nah, ketika dikasih pembelajaran, kudu dilengkapi ya tiba ya. Kudu dilengkapi. Guru kelas 6 tujuan pembelajaran ini ada memenuhi dan seterusnya. Anak disuruh ngapain? Nah, ini bisa menghafalkan nama benua dan seterusnya. Ini jika kita buat modulnya, kita tinggal mengopikan formnya ini. Harus lengkap Bapak Ibu. Kalau tidak lengkap nanti tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, kita pastekan di sini. Oke, ini flash. Kita cari yang yang tanpa berbayar. Kita tunggu prosesnya, sama dengan AI yang lainnya. Cukup menuliskan perintah prompt-nya di sini. Oke, ini sudah jadi. Tujuan pembelajarannya, pembagian anak benua yang ada di dunia, dimensi profil lulusannya, berkebinekaan global. Kenapa ini kok tidak dimensi lulusannya sekarang? Ini kan kalau dibaca Bapak Ibu termasuk nopo niku apa yang belum profil pelajar Pancasila nggih. Nah, ini kemarin kenapa? Karena itu database-nya AI itu yang dipunya baru profil pelajar Pancasila. Nah, nanti kita kopikan, bisa kita edit di Microsoft Word-nya. Nanti nggih Bapak Ibu, ini kita copy, kemudian kita paste di Microsoft Word, baru kita ganti profil pelajar Pancasilanya yang menyesuaikan apa? Dimensi lulusan ya. Ini kan kalau kita baca dia tidak sama dengan dimensi lulusan. Nah, kita ubah di Microsoft Word, kita copy paste, diubah di dimensi lulusannya. Ini ada pertemuan 1, pertemuan 2, tinggal mengopi. Ini tentang pembuatan modul. Sama seperti yang kita lakukan seperti biasanya. Kita tinggal klik ini copy, kemudian kita buka Microsoft Word, kita pastekan di sana. Itu tentang modulnya. Nah, sekarang
Setelah modul kita akan menuju ke notebooknya, yaitu membuat materinya. Nah, pangapunten Bapak Ibu, ini nanti saya minta hasil dari Bapak Ibu semua untuk saya laporkan ke BPGTK. Maka kita membuat satu modul yang Bapak Ibu suka yang mana, terus kemudian kita membuat materinya. Nah, kalau notebook HLM ini digunakan untuk membuat materi ya Bapak Ibu. Cara menggunakannya, kita ketikkan notebook KLM Google.com, kita buat create. Nah, jika Bapak Ibu punya file, lampirkan di sini. Kemarin saya punya file itu panjang, ternyata ribet, jadi saya singkatkan. Saya ngambilnya dari BSI, buku apa itu bisa. Nah itu saya copy, itu ternyata hasilnya panjang Bapak Ibu. Akhirnya saya pendekkan, saya ringkas. Ini merupakan salah satu materi dari buku paket. Saya copy satu halaman saja, kayak apa hasilnya jika kita masukkan di sini. Bisa pakai ini, atau ini kita tarik ke bawah. Ini masih ada pilihan. Nih, paste teks. Saya pakai ini, copy teks, klik kanan, di paste yo. Di paste lagi. Ya, belum di copy ya. Benar. Ini belum saya copy. Copy. Saya pastekan. Berbasis masking ini kilo. Mouse kilo. Paste ya, benar nggak? Paste ya. Ya, kita tunggu hasilnya. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa membuat materi ini dalam beberapa pilihan. Bisa menggunakan video, bisa dalam bentuk mapping, bisa membuat kartu, kuis, sama audio. Nah, kelemahannya kalau menggunakan apa ini? Untuk videonya itu satu hari cukup satu kali. Kita tidak bisa membuat video 2 kali. Itu kelemahannya pada ini. Jadi kalau misalkan videonya nggak setuju, ya kita menggunakan AI yang lainnya. Bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan yang lainnya. Coba kita klik untuk yang video. Ini cukup klik di sini Bapak Ibu. Oke, ini masih tunggu proses, ada di bawah prosesnya. Sambil menunggu bisa kita membuat mind map-nya. Ini prosesnya lumayan lama. Yang sudah berjalan kan mind map ini. Bisa kita klik. Nah, kita mau menerangkan apa? Di sini akan muncul. Saya nanti mau menerangkan kandungan es Antartika, ada apa aja. Nah, seperti ini. Oke. Bisa kita kecilkan. Nah, ini masih ada mind map-nya sampai dia selesai. Ternyata mengandung air dalam air tawar dunia. Nah, di sana ada apa? Dalam es ada yang membeku. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kita klik sampai dia anak panahnya selesai. Nah, berarti kan kita nanti akan menerangkan seperti ini. Ini mempermudah kita tentang apa yang akan kita terangkan. Nah, ini untuk menyimpannya ini, Bapak Ibu. Download. Siap. Nah, download meme. Nah, setelah selesai kita menuju yang lainnya, kita kecilkan. Di sini kita lihat videonya, ternyata masih berputar. Berarti coba kita lihat audionya. Nah, untuk audio nanti dia hanya ada suara saja. Oke, audionya. Untuk audio sama video agak lama nih. Agak lama. Sambil menunggu bisa kita buat quiz sekaligus. Jadi enaknya kita pakai
ini bisa membuat video, bisa membuat kuis, bisa membuat mind map. Nah, ini ketiga proses ini masih berjalan Bapak Ibu, karena dia mungkin filenya besar. Ini berputar. Oke. Nah, nanti ini mind map-nya ini bisa kita screenshot, kita masukkan ke dalam modul ajar yang kita buat tadi. Enaknya itu kita ada mind map, kemudian ada kuis. Coba kuisnya sudah jadi, seperti apa ya kuisnya? Nah, kita klik kuisnya. Ya. Tadi ini kuisnya ternyata. Ya, sebentar. Kuis. Oh, gak bisa dibesarkan. Oke, ini berdasarkan beberapa perkiraan. Nah, ini anak jika milih salah satu misalkan ini, nah jika jawaban benar dia ke seterusnya, salah pun ke seterusnya. Nah, tapi kan untuk kuisnya ini ada pilihan jawabannya benar, next, dan seterusnya. Itu enaknya kita bisa membuat kuis, bisa membuat mind map dalam satu aplikasi. Nah, setelah terakhir akan menemukan anak itu menjawab berapa benar, berapa salah. Atau kalau kita membuat sesuai dengan keinginan kita, Bu, misalkan saya ingin membuat kuisnya itu kok tidak 5 soal. Kalau tadi kan langsung 5 soal ya Bapak Ibu. Kita bisa memasukkan from di sini. Di start typing. Buatkan saya kuis interaktif menarik sebanyak 15 soal pilihan ganda dengan 4 jawaban, 1 benar dan 3 salah. Di sini ya. Kalau tadi kan saya mau ngetik di sini langsung hanya 5. Kalau Bapak Ibu menghendaki ada lebih dari 5, tuliskan di sini. Jadi perintahnya yang baru, buatkan saya sejumlah kuis, materi apa, kondisi Bapak Ibu di mana. Bisa dilanjut. Untuk menyimpannya, untuk menyimpannya, oke, ini untuk menyimpannya Bapak Ibu bisa ini tombol 3 kita share. Nanti akan nyimpan di tempat penyimpanan Bapak Ibu semua. Ini kan ada share ya. Nah, share itu nanti akan menyimpannya di mana? Di Bapak Ibu semua. Berapa tuh tadi? Kalau itu untuk membagikan. Nggih. Disimpan dulu boleh. Bentar. Kita share, iya mau. Nggih. Oh, gak aktif. Oh, gak aktif. Nggih, untuk membagikan nih. Kalau dengan untuk membuka video juga sama, tinggal klik di sini. Kemudian sini nanti ada pilihan share, simpan. Kita bentuk dalam HTML. Yang tentang kelebihan AI, kemarin ada pesanan dari BPKTK setelah pengimbasan untuk dimintakan hasil kerja Bapak Ibu semua. Saat ini belum bawa laptop ya. Terima kasih. Mungkin besok-besok kami bisa diterimakan hasilnya. Kalau bisa minggu ini, bisa hari Jumat, bisa hari Kamis, membuat modul aja sekalian ini tadi. Itu kita membuat modul di mana dalam modul itu ada materinya, ada kuisnya sebagai fast track kita ke murid, asesmen formatifnya, adaptifnya, kemudian di sana ada audio, misalkan ada videonya, kalau fotosintesis videonya ngapain ngapain. mind map. Oke, itu untuk menerangkan kita, memudahkan penerangan kita. Ngaten nggih Bapak Ibu, terima kasih waktunya. Kita bertemu lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh, selamat pagi. Hari ini saya Esti Rahmawati akan melakukan pengimbasan di hari kedua, yaitu pemanfaatan AI untuk membuat perangkat pembelajaran. Mari kita menuju ke bagaimana Bapak Ibu guru melihat perangkat pembelajarannya dengan menggunakan AI. Mari. Ini salah satu guru kita sedang praktek menggunakan ChatGPT untuk membuat modul ajarnya. Oke. Saya seorang guru kelas 1. Salah satu guru kita mempraktekkan menjadi guru kelas 1. Ingin membuat modul ajar dengan tema apa, Bu Ica? Oke. Spesifiknya temanya, biar ChatGPT-nya lebih akurat. Berikutnya teman guru kita membuat modul ajarnya menggunakan aplikasi Gemini AI. Ya. Untuk from-nya dengan tujuan pembelajarannya untuk dimensinya, profil dimensinya bisa dilengkapi Pak, profil 8 dimensinya ya. Oke, 8 dimensinya nanti tinggal tekan enternya. Nanti jika perlu ada tambahan, nanti ada from bertingkat ke berikutnya. Bu Ica sudah menemukan. Saya seluruh SDN Indonesia ya? Iya. Ini. Sudah ada langsung otomatis nih. Ya. Peran kerja sama orang tua. Ya. Tinggal membuat materi yang ada di dalamnya. Langkahnya pembelajaran sudah ada. Belajar peran, tujuan pembelajarannya, materinya itu. Langkah-langkah pembelajaran. Monggo menggunakan notebook LM untuk membuat materi pembelajarannya. Google Notebook. Ya, Bu Ica karena belum masuk, monggo masuk dulu. Oke. Kreat siap. Nah, itu bisa copy mawon Bu Ica karena Bu Ica belum ada filenya buku. Nah, itu yang mau dibuat apa? Kita tunggu, nanti ada pilihannya di samping kanan. Mau membuat audio, mau membuat mind mapnya bagaimana. Kalau video sehari sekali Bu Ica. Nah, kalau yang lainnya bisa berkali-kali, bisa diklik semuanya Bu Ica. Sama kuisisnya juga boleh, nanti kuisisnya itu yang respon ya. Kita lihat hasilnya. Mungkin mind mapnya sudah jadi Bu Ica. Bisa dicobakan. Nah, ini tadi Bu Ica Hit Region Tarso and Limbes. Berarti ya perlu pembetulan di formnya nggih. Siap. Oke, sudah mendapatkan modul kemitraan masyarakat. Karena materinya Pak Re sudah ada nggih. Materi ini
Ya. Nah itu pakai sumber boleh, upload langsung boleh Pak. Ini dengan punya tagnya pembuatan tidak memasukkan teks mawon materinya. Anu bisa disimpan Twitter. Nanti itu dilampirkan di RPP-nya. Ya, videonya apakah sudah jadi? Coba dilihat video. Kecil kan? Ya, videonya. Oh, kuisnya video yang sudah jadi. Bisa dicoba. Membuat mungkin mindmapnya yang sudah jadi Pak. Oke, itu kegiatan intinya. Jangan sampai panahnya habis. Nah, mengerti tentang pendapat, menanggapi pendapat teman. Nah, nanti bisa disimpan Pak untuk disisipkan di modul ajarnya. Link videonya Pak ya. Pasti pernah kan? Ada momen yang kita mendingan diam aja daripada keluarin pendapat yang beda. Mungkin karena khawatir sakit hati atau takut banget jadi berantem. Kalau kamu pernah sih. Pembelajaran dan membuat kuisis sekaligus videonya. Bagaimana pendapat Pak Rendro dengan adanya sangat membantu sekali, terutama dalam pembuatan materi pembelajaran, modul, kemudian kuis. Iya. Ada juga mind map materinya ya. Materi yang sangat memudahkan sekali dalam istilahnya untuk penyampaian materi ke anak nantinya. Oke, terima kasih Pak Surendro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Sekolah SDN Tanjung 3 Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan akan menyampaikan pesan dan kesan karena guru kami Ibu Esti Rahmawati telah mengikuti pelatihan program pendukung prioritas nasional tahap 3 tentang pelatihan perancangan pembelajaran inovatif dengan bantuan kecerdasan artifisial KA bagi guru SD. Setelah melakukan pengimbasan, semoga Bapak Ibu guru SDN Tanjung 3 dapat menyusun seperangkat pembelajaran mendalam bantuan kecerdasan artifisial dan dapat melaksanakan pembelajaran di kelas dengan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan berpikir kritis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.